Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Who are you today? Baik, di video kali ini saya akan membagikan satu tema, melanjutkan tema yang sudah kita bahas kemarin, yaitu pronoun atau part of speech ya. Tapi di sini kita lebih ke spesifik, yaitu yang bagian pertama, yaitu pronouns atau kata ganti ya. Yang bagian pertama yaitu pronouns atau kata ganti ya. Apa sih pronoun ya? Perlu kita ketahui, pronoun yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Jadi arti dari pronouns itu apa sih? Arti dari pronoun yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan noun ya. Kenapa kok noun diganti ya? Karena fungsi dari pronoun yaitu untuk mencegah adanya pengulangan atau repitasi dalam kata suatu dalam kalimat ya. Jadi kenapa harus ada pronoun ya, kenapa harus ada kata ganti ya? Karena biar tidak terjadi pengulangan dan biar tidak rancu ketika dibuat sebuah kalimat ya. Baik, sebetulnya untuk jenis-jenis pronoun juga cukup banyak ya. Ada personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, kemudian demonstrative pronoun, indefinite pronoun, dan sebagainya. Banyak, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 saja ya. 5 yang sering digunakan dalam penulisan ataupun dalam kegiatan sehari-hari dalam speaking kaitannya dengan pronoun. Apa saja? Ada subject pronoun, kemudian object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns, dan yang terakhir refleksif ya. Baik, coba kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama yaitu ada subject pronoun ya. Apa sih subject pronoun? Yaitu yang dimaksud dengan subject pronoun yaitu sesuai dengan namanya, yaitu ada subject ya, berarti pronounnya atau kata gantinya berada di subjek ya, berada di subjek atau berada di awal ya. Kemudian untuk pronoun yang berada di subjek itu apa saja? Coba kita lihat di sini ada I ya. I itu saya, you ya, you itu kamu, kemudian we ya, we itu kita, they itu mereka, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu dia atau pengganti benda ya, dia atau pengganti benda ya. Jadi kalau pronoun berada di subjek yaitu berupa I, you, we, they, he, she, dan it ya. Kemudian kita beralih ke kolom selanjutnya, yaitu ada object pronoun ya. Apa sih object pronoun? Object pronoun yaitu pronoun yang berada di objek. Jadi kalau ada sebuah kalimat ya, kemudian di bagian objek ya itu terdapat pronoun ya, maka pronounnya itu berubah ya. Contoh, kalau di subjek tadi I, kalau berada di objek berubah menjadi me ya. Kalau di subjek katanya you ya, kalau di objek nanti masih sama you
ya. Kalau di subjek pronoun itu nanti we, kalau di objek berubah menjadi us, ya, kita, ya. Kemudian di subjek nanti ada they, ya. Kemudian di objek nanti berubah menjadi them, ya, berubah menjadi them. Kalau di subjek nanti ada he, di objek nanti berubah menjadi him, ya. Di subjek nanti she, di objek nanti berubah menjadi her, ya. Di subjek it, di objek masih tetap it, ya. Untuk lebih jelasnya nanti di video selanjutnya insya Allah nanti akan saya berikan satu contoh kalimat, ya, satu contoh kalimat untuk lebih memudahkan kita dalam membahas kaitannya dengan pronoun, ya. Itu nanti untuk kalimatnya juga bisa digunakan untuk lagu juga, ya, tapi insya Allah akan saya bagikan di video selanjutnya. Baik, kita lanjut ke kolom yang ketiga, ya. Kolom yang ketiga itu ada possessive adjective, ya. Possessive adjective. Possessive sebetulnya ada dua, yaitu possessive adjective sama possessive pronoun, ya. Apa yang dimaksud dengan possessive adjective? Yaitu berasal dari kata possessive, yaitu kepemilikan, ya. Tetapi di possessive adjective ini kepemilikannya itu harus diikuti kata benda, ya. Contohnya my book, ya, tidak boleh berdiri sendiri. My berdiri sendiri tidak boleh, harus diikuti kata benda. Kemudian contoh yang selanjutnya ada your di sini harus ada kata benda selanjutnya, tidak boleh berdiri sendiri, ya. Katakanlah di sini tambah your pen, ya. Kemudian our di sini juga bisa dikasih kata yang lainnya, ya. Kalau I, subjeknya I, possessive adjektifnya berubah menjadi my. Kalau subjeknya you, possessive adjektifnya your. Subjeknya we, possessive adjektifnya our, ya. Subjeknya they, objeknya them, possessive adjektifnya their. He menjadi his, ya. Kalau book berarti his book, ya. Kemudian subjek she, ya, she, kemudian possessivenya menjadi her. Kalau book berarti her book, ya. Subjeknya it, ya, possessive adjektifnya its, ya, jadi its book, ya. Jadi inti dari possessive adjective yaitu possessivenya tidak bisa pronounnya tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus diikuti dengan sebuah kata benda, ya, atau noun, harus diikuti noun. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu ada possessive pronoun, ya. Ini juga possessive, ya, sama kepemilikan, tetapi bedanya apa? Kalau di pronoun itu bisa berdiri sendiri, ya, tidak perlu ada tambahan kata benda atau noun. Makanya di sini kita coret saja, ya. Tidak perlu ada main book, ya. Main book itu tidak perlu, ya. Mine di sini artinya milikku, ya. Kalau I, subjeknya I, possessivenya mine. You berubah menjadi yours. We menjadi ours, ya. They berubah menjadi theirs, ya. Kemudian he berubah menjadi his, kemudian she berubah menjadi hers, it berubah menjadi its, ya. Jadi di possessive pronoun ini bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat, ya, bisa berdiri sendiri tanpa adanya atau tanpa tambahan dari
kata benda, ya, bisa berdiri sendiri, ya. Misalnya, ya, ada sebuah kalimat I'm yours, ya, I'm yours. Yours di sini artinya milikku, ya, milikmu, ya. Yours, I'm yours, aku milikmu. Mine, mine itu artinya milikku. Ours, ours itu artinya milik kita, ya. Theirs artinya milik mereka. His, ya, his itu milik dia laki-laki. Hers milik dia perempuan, ya. Jadi kepemilikan, ya. Beda dengan yang possessive adjective, ya. Di sini harus diikuti kata benda. My book berarti artinya bukuku, seperti itu, ya. I'm yours, you are mine, ya, itu juga bisa. You are mine, kamu milikku, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu refleksif, ya. Refleksif ini juga bisa berdiri sendiri, ya, ya, atau bisa diartikan, ya, kalau I ke refleksif berubah menjadi myself atau diriku sendiri, ya. Kalau lebih gampangnya seperti itu, artinya you menjadi yourself, diri kamu sendiri, ya. We menjadi ourselves, ya, diri kita sendiri. They berubah menjadi themselves, ya. He menjadi himself, ya. She menjadi herself. It menjadi itself, ya. Jadi myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, itself, ya. Ini juga bisa berdiri sendiri. Baik, jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari pronoun. Sebetulnya masih ada banyak yang lainnya, akan tetapi saya jelaskan di sini yang sering digunakan, ya, khususnya I, you, we, they, he, she, it, ya. Ini untuk menghafalkannya juga nanti kita bisa gunakan atau kita pakai lagu juga bisa. Pakai lagu, pakai gerakan. Untuk apa? Untuk bisa cepat menghafalkannya. Jadi untuk ini nanti insyaallah akan kita bagikan di video yang selanjutnya. Mungkin ini dulu, semoga bisa bermanfaat, ya. Terima kasih.